Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Pendidik SMA Negeri 1 Kemusu yang kami hormati pula, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di laboratorium kimia ini dalam rangka yang pertama nanti diseminasi modul 1 program pendidikan guru penggerak oleh kami berdua. Yang kedua nanti dilanjutkan kegiatan penyusunan RKS. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan diseminasi ini beberapa yang kami sampaikan rangkaian acara. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti diseminasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang nanti kolaborasi kami berdua. Sebenarnya di modul 1 ini ada 4 submodul yang tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua visi guru penggerak, yang ketiga misi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Tapi berdasarkan tugas yang disampaikan kepada kami selalu selaku CGP calon guru penggerak, kami berkewajiban menyampaikan nanti modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Indonesia Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai yang beliau sampaikan. Yang kedua di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya nanti ini yang jadi tugas utama kita berdua dan Bapak Ibu semuanya, karena memang perlu kami sampaikan sebelum nanti diuraikan lebih lanjut oleh Ibu Sri Subekti. Tugas selaku guru penggerak yang pertama adalah tergerak hatinya dulu. Ya, kami untuk melaksanakan paradigma perubahan pendidikan. Yang kedua bergerak dalam lingkup diri sendiri, kelas, sekolah, komunitas pendidikan. Yang ketiga adalah menggerakkan. Ya mohon maaf, jadi mohon bantuan segenap warga sekolah nanti untuk kita menuju katanya paradigma baru pendidikan Indonesia yang kemungkinan nanti bisa kita capai 10-15 tahun yang akan datang. Kita melalui nanti kegiatan guru penggerak akan mengawali hal-hal tersebut. Jadi mohon dukungannya, dan ini merupakan tugas yang disampaikan kami untuk melakukan diseminasi ini. Jadi nanti modul 1.1 secara umum akan disampaikan beliau Ibu Sri Subekti. Nanti di modul 1 sampai 4 saya sendiri akan menyampaikan. Terima kasih. Itu susunan acara. Mengawali yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muzudi kami persilahkan. Semoga. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara Bapak Marsiono SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Marsiono SPD selaku calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali, yang terhormat Ibu Sri Subekti SPD
calon guru penggerak angkatan keempat SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali, Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh teman kita yang pertama, Bapak Marsiono SPD, mata pelajaran apa Pak? Biologi, dan Ibu Sri Subekti SPD, mata pelajaran kimia. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Kemusu ini ada dua teman kita yang lolos seleksi sebagai calon guru penggerak tingkat Kabupaten Boyolali yang dulu melalui seleksi yang sangat ketat. Kurang lebih 45.000 calon dan terseleksi 8.000. Ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa bagi SMA Negeri 1 Kemusu. Mengapa? Karena tidak semua sekolah ada guru yang lolos seleksi. Pada periode ini calon guru penggerak tahap kelima atau angkatan kelima yang menurut kabar itu peserta yang ikut itu 105.000 peserta, 105.000 peserta. Kemudian ini proses wawancara untuk diseleksi tahap kedua. Nah, nantinya tentu Pak Marsiono dan Ibu Sri Subekti ini akan melalui tahapan pelatihan atau diklat yang cukup panjang sebelum nanti ditetapkan sebagai guru penggerak. Kalau Bapak Ibu cermati, guru penggerak ini merupakan salah satu program unggulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi atau dari Mas Nadiem ini. Dan alhamdulillah sekolah kita ini ikut andil di dalam pergerakan atau perubahan pendidikan. Dan tentunya nanti dari dua teman kita yang mengikuti diklat calon guru penggerak ini diharapkan kita semuanya ikut tergerak. Banyak ungkapan mengapa kita harus berubah dan bergerak. Salah satu yang saya ingat ada kalimat mutiara begini: kita mungkin sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau kita tidak bergerak maka kita akan dilindas oleh orang lain. Kita pernah unggul di zaman dulu, kita mungkin sekarang lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak meningkatkan diri, maka pasti akan dilewati, dilindas oleh orang lain yang selalu meningkatkan diri. Maka Bapak Ibu, nanti kita berharap semua dari Bapak Ibu guru ini selalu dan selalu meningkatkan diri agar tidak kalah, tidak tergeser oleh yang lain. Juga sekolah kita harus selalu meningkat dari hari ke hari supaya tidak kalah dengan orang lain. Nah, saya nanti semoga bisa mengikuti juga Pak. Saya tertarik dengan program-program ini, dan nanti apa yang bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Kemusu ini sehingga kita bisa memberikan layanan terbaik bagi siswa kita
pendidikan yang terbaik sesuai dengan zamannya. Nah, kita itu guru dikatakan kitalah yang melukis masa depan. Bangsa kita bagaimana kita tentukan hari ini. Pendidikan merupakan sebuah investasi, dan apa yang dihasilkan dari pendidikan suatu saat kita akan menikmati juga, bahkan mungkin anak kita, cucu kita. Contoh sederhana, di lingkungan kita memberikan yang terbaik bagi siswa, sehingga menjadi siswa-siswa yang baik pengetahuan, keterampilan, sikapnya, dan sebagainya. Nah, suatu saat siswa kita mungkin menjadi pimpinan, menjadi Pak Lurah, Pak Camat. Apa yang mereka laksanakan akan kita nikmati juga. Itulah namanya investasi. Kita akan ikut merasakan, menikmati, baik tidaknya, nyamannya tidak kehidupan di dunia ini, di lingkungan kita akan sangat ditentukan juga apa yang kita lakukan kepada siswa. Maka semangat untuk menghasilkan siswa yang terbaik inilah yang harus kita selalu miliki, dan tentu harus kita ikuti perubahan apa. Kita harus selalu bergerak. Sekolah kita nanti insya Allah tidak akan kalah. Mengapa? Karena di tengah-tengah kita ada dua teman kita yang mengikuti tren perkembangan terbaru, dan nanti kita bersama-sama mengikuti gerakan perubahan yang terbaru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu hari ini adalah Bapak Ibu yang terbaik. Tidak selalu meningkatkan diri, maka kita akan tertinggal. Karena itu mohon nanti Bapak Marsiono, Ibu Sri Subekti bisa menyampaikan apa-apa yang terbaru, dan kita akan ikuti, kita akan implementasikan di SMA Negeri 1 Kemusu. Demikian yang bisa saya ikuti, saya sampaikan. Maaf. Selamat mengikuti diseminasi. Mohon Bapak Ibu cermati bersama. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kita akan implementasikan di SMA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Juri selaku Kepala SMA Negeri 1 Kemusu. Prinsipnya kita sampaikan tadi, tergerak hati kita, bergerak, menggerakkan komunitas sekolah dan lain sekitar kita untuk menuju perubahan di era pendidikan sekarang ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita juga bisa berpartisipasi dalam proses perubahan yang memang didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Bapak Nadiem Makarim. Filosofis Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kesan kami pertama, walaupun proses pembelajaran kami berlangsung secara daring, hanya 1 bulan sekali lokakarya seluruh Kabupaten Boyolali, terdapat hal-hal baru yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya hatinya pendidikan Indonesia ya di sini. Cara pendidikan Indonesia yang pas nanti diuraikan sebenarnya disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Mungkin saya juga sebelumnya kurang begitu paham, bahkan tidak mengetahui bahwa kita memiliki filosofi pendidikan yang luar biasa untuk mendidik anak didik kita. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Sri Subekti untuk menyampaikan modul 1.1. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Matur nuwun Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan diseminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak. Kami berada di angkatan keempat,
CGB Kabupaten Boyolali. Jumlah CGB untuk Kabupaten Boyolali sekitar 125 yang terdiri dari beberapa kelas, masing-masing kelas ada 2 kelompok. Kebetulan saya dengan Pak Marsi beda kelas dan beda kelompok. Kita mulai. Diseminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak CGB Angkatan keempat Kabupaten Boyolali. Pendidikan guru penggerak adalah program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, kemudian ada lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Untuk daring kita sudah mendapatkan 2 bulan, kemudian untuk lokakarya kita sudah dapat 2, lokakarya perdana dan lokakarya 1. Untuk rencana bulan Februari kita mengadakan lokakarya yang kedua sekitar minggu pertama bulan Februari. Selama kami mengikuti program guru penggerak, kami tetap melaksanakan kewajiban kami sebagai guru, yaitu tugasnya mengajar. Jadi untuk program guru penggerak ini tidak boleh melewatkan tugas kami sebagai guru mengajar di kelas. Untuk kegiatannya daring hampir 24 jam ya Pak untuk daring. Jadi kita menyiapkan psikis dan menyiapkan fisik. Kerangka desain program pendidikan guru penggerak. Di sini ada pemimpin pembelajaran, kemudian ada pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Untuk pendampingan kami didampingi oleh pengajar praktek. Kalau saya Pak Jazari dari SMA Karanggede, kalau Pak Marsi, Pak Wiranto dari SMA Wonosegoro. Materi dan capaian pembelajaran. Untuk CGB Angkatan keempat ini ada 4 modul yang harus kami selesaikan. Modul pertama yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Modul kedua praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Yang keempat modul keempat selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi. Nanti di sini kita akan panen raya di modul keempat. Kami baru melewati modul 1. Modul 1 itu waktunya 2 bulan. Modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, itu ada 4 submodul. Yang pertama filosofi pendidikan Indonesia. Yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga membangun visi sekolah. Kemudian yang keempat membangun budaya positif di sekolah. Nanti yang akan kami sampaikan adalah filosofi pendidikan Indonesia dan membangun budaya positif di sekolah. Kita mulai dari modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak bisa 1-2 hari saja. Perlu pemikiran yang sangat lama karena
di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kata-katanya sangat tinggi. Kalau bahasa Jawanya kromo inggil. Jadi untuk memahami filosofi ini sangat sulit. Kesediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang sangat luas. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar menjelaskan tujuan pendidikan Indonesia yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar kita dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun kodrat anak ini kita ibaratkan seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak kita, siswa-siswa kita itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Lahannya adalah sekolah kita. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, meskipun biji itu kurang berkualitas, tetapi kita bisa merawatnya, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika bibit jagung itu, siswa-siswa itu sudah berkualitas baik, tapi kita tidak bisa mengolahnya, tidak bisa merawatnya, maka dia tidak akan tumbuh dengan baik dan optimal. Dalam proses menuntun, kita diberi kebebasan. Kita disebut sebagai pamong, memberi tuntunan dan arahan, tetap menjaga agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri, yaitu merdeka belajar untuk menuju profil pelajar Pancasila. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya pengetahuan. Kemudian dasar pendidikan menurut KHD ada budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, budi pekerti ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Kalau di penilaian itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini yang terakhir. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini adalah pendidikan bukan hanya soal belajar mengajar. Spektrum pendidikan begitu luas dimensinya, mulai dari manajemen kelas, materi ajar, kemudian instrumen evaluasi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan. Saya sendiri menyadari selama ini untuk pembelajaran di kelas, guru sebagai subjek pembelajaran, kita belum mengubah pola pendidikan pembelajaran kita, yaitu siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi yang dituntut Ki Hajar Dewantara di sini adalah guru menggali potensi, menggali bakat, menggali ide yang ada pada siswa, kemudian dikembangkan dan diarahkan, kemudian dituntun untuk mencapai hasil yang optimal. Selama ini kita mengajar, kita memberi
materi, memberi ilmu. Anak kita suruh mengikuti diri kita. Nah, itu berkebalikan dengan Ki Hajar Dewantara. Justru kita yang harus mengikuti keinginan anak yang mempunyai bakat dan ide-ide cemerlang. Mungkin di SMA Kemusu untuk tingkat akademiknya di bawah rata-rata. Ini yang menjadi tantangan kita. Mungkin anak punya kelebihan tersendiri. Nah, itu yang harus kita gali potensinya. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi monggo kita bersama-sama menjadikan murid itu sebagai subjek pembelajaran. Memang butuh waktu yang lama dan butuh kesabaran yang sangat tinggi mengingat kondisi anak-anak di SMA Negeri 1 Kemusu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Marsiala menambahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi yang disampaikan Bu Sri Sukti kaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan Bapak Ibu, salah satu yang jadi ini gambaran Ki Hajar Dewantara beserta keluarga. Bapak Ibu, salah satu yang menginspirasi beliau itu salah satunya adalah menyampaikan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Bahkan disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, berhamba pada sang anak. Ini selaras dengan apa yang dialami oleh beliau ketika dalam pengasingan di negeri Belanda. Itu banyak tugas yang harus beliau selesaikan. Satu anak namanya Ni Asti ini masih kecil. Ketika beliau sibuk, dia menangis. Sedangkan di luar itu dalam suasana hujan salju. Hati beliau tidak karena bekerja yang luar biasa diganggu oleh anak ini diseretnya keluar, ditaruh di luar pintu. Beliau terus sibuk melakukan kerjanya sampai beberapa saat beliau ingat, beliau keluar menemui sang putri ini sudah dalam kondisi kedinginan, menggigil yang luar biasa. Seketika beliau berucap, ya ini kowe bakale gak mulyakake selawase, selamanya anak ini akan dimuliakan. Dan ternyata ini seperti doa yang terkabul. Ternyata Ni Asti ini pada akhirnya dia sebagai anak yang selama hidupnya harus memerlukan bantuan dari orang lain, dalam arti dalam kondisi yang sekarang autis atau apa. Nah, jadi itulah muncul mengapa semua pendidikan yang harus kita berikan itu disampaikan beliau harus menghamba pada sang anak. Walaupun istilah menghamba pada sang anak ini banyak juga yang pertentangan. Bahkan ada beberapa yang disampaikan, misalkan untuk menghaluskan bahasa ini sekarang kita pakai berpihak pada anak. Tapi secara kontekstual di buku Ki Hajar Dewantara ini menghamba pada anak. Itu yang pertama. Jadi subjek dari pendidikan
harus mengacu benar-benar kepada anak. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu juga dapat kami tambahkan adalah ini, kodrat anak itu adalah bermain. Monggo pun bersani ketika ada dua gambar ini timbul rasa rindu pada diri kita terhadap masa lalu. Ketika kita belajar atau main dakon atau congklak atau gubak sodor, ternyata leluhur nenek moyang kita itu sudah membekali jenis mainan itu dengan filosofi yang tinggi. Congklak kita diajari strategi dan matematika. Gobak sodor ada nilai-nilai kebersamaan dan strategi untuk menang. Nah, ini yang perlu dipupuk kita kembangkan di kelas. Ada pertanyaan, apa anak SMA itu masih relevan dengan bermain? Relevan, tapi dalam kondisi yang khusus. Media pembelajaran kita buat menarik, kita buat aplikasi-aplikasi sederhana yang membuat mereka senang. Itulah proses permainan pada saat ini, sehingga nanti bisa bermakna, proses pembelajaran menyenangkan sesuai dengan platform Jawa Tengah ya, Gayeng, Jateng Gayeng. Maka nanti kami sampaikan juga ini jadi platform di kelas ketika saya memulai untuk proses pembelajaran. Jadi jangan lupa ini, walaupun matematika sekalipun, fisika sekalipun, kita usahakan untuk bisa di sini. Satu lagi Bapak Ibu, jadi beberapa istilah bahwa anak itu seperti kertas kosong disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan tabula rasa, maksudnya bukan kertas kosong, tapi sudah ada kodratnya walaupun sama-sama. Nah, tugas kita ya ini menebalkan ini sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Tugas kita menebalkan garis ini, bukan memaksa apa yang sesuai yang kita inginkan. Ini yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Tidak lupa Bapak Ibu, mari kita perkuat pesan satu dan sampaikan bukti adalah budi pekerti. Ini juga dari filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara, yang sekarang mungkin kita pendidikan anak didik kita dikatakan dalam kondisi yang dalam budi pekerti yang perlu peningkatan. Ya, bukan berarti rendah, tapi perlu peningkatan kaitannya dengan budi pekerti ini. Salah satunya dengan budaya-budaya warisan leluhur kita, misalkan dari sisi gamelan ini. Bahkan di Inggris Bapak Ibu, dari saduran gambar pun pirsani, gamelan jadi sarana terapi narapidana di Inggris. Gamelan membantu ribuan napi di Inggris untuk proses pengembalian itu. Ini yang disampaikan, termasuk ini dalam proses pendidikan di taman siswa atau sekolah-sekolah sanggar alam yang ada di situ. Termasuk dalam proses-proses menenun seperti membatik dan lain sebagainya. Itu merupakan budaya kita yang harus selalu kita perhatikan. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebenarnya secara modul komplit ada yang dalam bentuk PPT dan juga modul lengkap dari kegiatan ini. Demikian yang dapat kami tambahkan kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk teknisnya, mohon maaf nanti beri apa ada mungkin perlu disampaikan dulu, didiskusikan dulu. Moga tidak apa-apa Bu, dan kesempatan untuk Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan. Buatan di apa, karena ini kami juga baru, moga nanti bisa kita diskusikan bersama sebenarnya yang kaitannya dengan filosofi pendidikan.
Monggo Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan dulu kaitannya dengan ini? Oke, monggo Pak Ali. Mungkin berkaitan dengan apa ini Pak? Terima kasih. Sedikit minta solusi Pak berkaitan dengan guru penggerak. Memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara memang bagus. Intinya dalam mendidik itu satu harus ikhlas, dua harus dengan hati, dan yang ketiga harus sabar. Apa gitu? Kalau kita amati di lapangan, kita kan mungkin dari anak-anak didik kita mungkin berasal dari keluarga yang berbeda-beda, sehingga karakter, kemampuan, kemudian kemauan, minat itu jelas sangat heterogen. Artinya banyak sekali yang harus kita analisa, sehingga nanti mohon mungkin ini bisa kita diskusikan bersama. Jadi untuk solusi bagaimana cara kita dalam pembelajaran, kalau selama ini yang saya terapkan gini Pak, saya lebih mengutamakan karakter daripada intelektual, karena mungkin di khusus daerah pinggiran ini memang intelektualnya itu rata-rata menengah ke bawah, meskipun ada satu dua yang bagus, cuma rata-rata masih di bawah rendah. Jadi saya lebih mengutamakan karakter, artinya di situ memang jujur Pak, saya kue rasa besar bahwa sebenarnya karakter mau apa ini, mungkin itu masih sedikit bahan diskusi untuk kita bersama, biar nanti anak-anak kita ya semakin, intinya semakin tambah semangat lah. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Apa yang disampaikan Pak Ali mungkin sama yang saya rasakan dan Bapak Ibu guru rasakan. Untuk mengajar anak yang kondisinya di SMA Kemusu mungkin beda dengan saat kita mengajar di SMA yang sudah unggul, karena SMA yang sudah unggul endingnya adalah pendidikan yang lebih tinggi, karena mereka mau ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi untuk di SMA Kemusu sebagian besar mereka cukup sampai di SMA dan tidak melanjutkan ke sekolah atau kuliah, mereka akan bekerja. Menjadi PR kita bersama bagaimana menumbuhkan rasa kreativitas pada diri anak. Setelah saya mengikuti pelatihan ini di modul 1.1, saya mencoba beberapa kelas saat pembelajaran dimulai, sebelum dimulai. Jadi setelah kita berdoa, kita menyatukan visi dulu, kita mempunyai kesepakatan kelas dulu. Setelah itu, setelah kesepakatan kelas kita buat, kemudian saya adakan ice breaking. Jadi anak-anak tambah semangat. Meskipun nanti saat jalan itu materi mungkin tidak bisa terserap secara 100%, tapi paling tidak di awal itu kita mengadakan ice breaking, itu anak-anak sudah ada rasa untuk tertarik dulu. Oh, kimia ki angel, memang sulit untuk kimia, tapi bagaimana kimia itu bisa dipahami oleh anak-anak. Saya adakan permainan, saya adakan ice breaking yang ada hubungannya dengan pelajaran kimia. Misalkan kita menghafalkan natrium, sifat-sifat natrium, kemudian nomornya, itu bisa kita gunakan ice breaking. Mungkin
saat jam pertama itu kelas saya ramai karena memang saya sekarang mulai masuk Januari kemarin menggunakan metode ice breaking biar anak tertarik kemudian konsentrasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ice breaking mungkin bisa menjadi solusi, tapi bukan solusi yang permanen ya, maksudnya bisa diubah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa atau mempunyai apa itu ya, permainan atau apa yang bisa menarik siswa, atau mungkin kita bisa juga menggali potensi yang ada pada siswa. Mungkin saat awal siapa yang bisa menyanyi, itu kita suruh nyanyi, disitulah mungkin bakat anak akan kita munculkan. Pak Marsi menambahkan, monggo. Terima kasih Bu Tuti, Pak Ali, sama Pak. Jadi karakter budi pekerti itu yang utama. Setelah itu kita pegang, baru nanti intelektual, kognitifnya. Itu seperti di guru penggerak juga begitu Pak. Di modul 1.4 itu membahas tentang budaya positif di sekolah. Ini dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai positif universal budi pekerti yang ada di sekolah. Jadi memang itu yang harus dilaksanakan. Tapi tetap kita harus aware dengan tadi heterogen atau mungkin kemampuan yang kurang atau kemauan yang kurang dari anak. Itu yang memang harus kita hadapi. Nah, kemarin di modul itu kan juga dapat tugas, kita itu selaku pendidik harus menentukan atau menggali potensi, bakat, minat masing-masing anak. Kami sudah konsultasi dengan guru BK, Bu Woro. Ya selama ini memang untuk potensi, bakat, minat kaitannya dengan proses penjurusan. Tapi yang dikehendaki di sini memang nanti potensi, bakat, minat masing-masing siswa yang bisa dijadikan unggulan. Nah itu yang nanti selalu kita tebalkan jadi situ. Apa yang terasa dimiliki yang menonjol pada masing-masing anak. Saya yakin semuanya ada, baik di kesenian, olahraga, mungkin di kognitif dan lain sebagainya. Nah itu yang kemarin juga tugas kami untuk mengidentifikasi potensi minat unggulan pada anak. Demikian yang dapat kami tambahkan. Mohon maaf nanti karena sudah jam 11 kita lanjutkan dulu untuk di modul 1.4, baru nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu yang kagungan jam ini 1-2 untuk bisa ke kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nanti kalau sudah ada habis zuhur mungkin bisa kita lanjutkan untuk kegiatan PKS. Semoga. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk modul titik 14 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Marsiono SPD. Monggo Pak. Terima kasih Bu Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon kita heningkan sejenak hati rasa kita fokuskan pada kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi siswa didik kita. Dan ini sebenarnya di salam pembuka dari guru penggerak, dari instruktur, fasilitator selalu menyampaikan hal ini. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan berusaha menyampaikan modul 1.4 tentang budaya
positif di sekolah. Ini nanti kalau dilihat memang sangat membumi sekali. Ya, sekarang jadi problem utama kita ya di sini. Termasuk nanti di disiplin positif. Dari rangkaian modul 1, titik 1, titik 2, titik 4, alokasi yang luar biasa memang di sini, di budaya positif. Mohon maaf, kemarin kami sudah sampaikan ke BK juga semua materi tentang ini, karena saya mohon bantuan ya untuk bisa mencermati, untuk bisa menindaklanjuti apa yang termaktub di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin nanti kalau ada masukan dan lain sebagainya segera bisa kita antisipasi. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang masuk di sini. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma dalam diri kita. Yang kedua tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin hal yang baru bagi kita. Saya juga kemarin sudah mencoba dengan anak di kelas untuk proses penyusunan ini. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar siswa kita. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang menurut kita itu salah atau melenceng dari yang seharusnya. Ternyata kita harus memulai dari mengidentifikasi sebenarnya apa yang mereka butuhkan dalam diri. Karena kalau mereka tidak bisa berinteraksi secara positif, yang negatif pasti akan keluar. Datang terlambat, bermalas-malasan, tidak mau baca buku. Itu hal-hal yang perlu kita sikapi dengan bijak kaitannya dengan ini. Maka nanti banyak teori yang bisa kita sampaikan di sini. Mau nanti sekali lagi kita diskusikan bersama. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Nah nanti yang secara mohon maaf Bapak Ibu kami paparkan beserta contohnya. Kontrol kita terhadap siswa itu seharusnya seperti apa. Yang terakhir nanti di segitiga restitusi. Itu kaitannya dengan penyelesaian siswa-siswa yang bermasalah Bapak Ibu. Jadi mungkin cara-cara saya, cara-cara panjenengan kemarin untuk mengatasi ini, kalau kita sesuaikan dengan ini memang perlu banyak perubahan. Ya, perlu banyak perubahan. Bagaimana kita mengelola, menyelaraskan siswa itu supaya prinsipnya nanti muncul budaya positifnya itu bukan dari paksaan, bukan dari tekanan, bukan dari hukuman, tapi memang mereka sadar menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai positif universal. Ini kita pakainya stimulus respon, kita beri sesuatu, siswa merespon. Nanti di pendekatannya akan kita ubah, namanya pendekatan teori kontrol. Ini juga, saya juga bingung, ini teori baru yang memang perlu kami pelajari lebih lanjut. Maka salah satu kita sampaikan ini untuk nanti bersama-sama dalam menerapkannya atau mengatasinya. 1. Miskonsepsi teori kontrol. 1. Guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Guru itu tidak bisa mengontrol murid menurut ini. Ya. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan, rayuan tanpa disadari dari dalam diri siswa ini juga nanti akan berefek negatif bagi siswa. Yang ketiga, ilusi, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Malah mungkin nanti salah satu jadi pendendam. Itu yang disampaikan teori di kontrol ini. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ini juga merupakan salah satu ilusi di teori kontrol pada paradigma proses pendidikan di Indonesia. Oke, nanti yang kita sampaikan jadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maaf saya memang dari ini dulu karena aspek pelaksanaan nanti di akhir Bapak Ibu. Nah, kita harus salah satunya ini Bapak Ibu, teori kontrol tentang dunia. Kebutuhan kita berbeda, kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
jangan disesuaikan dengan apa yang harusnya kita berikan kepada anak. Yang ketiga, berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, ya. Berusaha memahami pandangan orang lain, berarti dalam hal ini siswa. Semua perilaku memiliki tujuan, termasuk tadi perilaku siswa yang menyimpang. Ya, itu juga harus kita benahi. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita mengontrolnya ya diri kita sendiri, tidak berusaha untuk mengontrol orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, didengung-dengungkan sekarang di program guru penggerak dan yang lainnya. Salah satu mewujudkan paradigma perubahan pendidikan hanya bisa dilaksanakan dengan kolaborasi bersama. Tidak ada sekolah yang maju sendiri, tidak ada guru yang maju sendiri, nanti tetap harus selalu berkolaborasi, seperti hanya dinilai dan visi misi guru penggerak. Salah satunya berkolaborasi dengan yang lain. Model berpikir menang-menang, ya. Jangan sampai bila terjadi sesuatu itu yang atau ada program, ya, atau ada kendala pada diri kita, kita berpikir bahwa kita harus menang. Usahakan pihak lain untuk ikut menang juga, maka pilihannya bukan menang kalah tapi menang. Teorinya seperti itu. Ini sebagai pengantar dulu Bapak Ibu. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Mengapa kita harus hadir tepat waktu? Mengapa kita harus seragam? Mengapa kita harus aktif di proses pembelajaran? Itu karena untuk menciptakan disiplin positif dalam rangka nanti mewujudkan adanya budaya positif. Yang sering salah diartikan menurut teori kontrol ini Bapak Ibu, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, bahkan hukuman. Hukuman di sini banyak. Kalau menurut teori ini hal yang terakhir ditempuh untuk mewujudkan disiplin pada siswa. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi harus muncul dari dalam diri siswa. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita paksakan kepada mereka. Mau tidak mau ini yang harus kita, yang selalu kita terapkan pada mereka. Ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, hanya sebatas itu. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, gendilem dari orang lain, Bapak Ibu dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang harus jadi tujuan kita yang ini Bapak Ibu, kita harus menumbuhkan motivasi perilaku itu menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai universal yang positif tadi. Jadi munculnya diharapkan dari dalam diri sendiri siswa, sehingga nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, tidak sesuai dengan paksaan, hukuman, penghargaan, imbalan dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya lagi juga baru kemarin saya mendengar istilah keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ini juga di sini. Mengapa keyakinan kelas? Selama ini kita bilangnya peraturan, tata tertib. Bukannya nanti dilakukan betul Bapak Ibu untuk yang mengapa kita keyakinan atau apa ya, kesepakatan kelas ini. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama sehingga lebih memotivasi siswa melakukan suatu budaya positif.
Maka dalam proses penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas juga nanti seperti kalimatnya harus kita sesuaikan dengan hal-hal yang positif ini. Tidak boleh maka harus memakai masker. Tapi nanti kalau keyakinan kelas bunyinya kesehatan dan keselamatan diri gitu. Jadi lebih ke universal, bersifat positif, diakui oleh semua. Misalnya begini Bapak Ibu, dalam proses penyusunan itu satu, bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih umum. Pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam negatif, tidak boleh tidak diperkenankan. Semua warga kelas berkontribusi, penyusunannya harus melibatkan semua siswa. Kemarin sudah coba secara sederhana di kelas untuk proses penyusunan keyakinan kelas ini. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, tidak terlalu banyak, mudah diingat, meninjau dari waktu ke waktu. Ya nanti mungkin dicetak yang bagus di dalam MMT atau apa, nanti ditempel di depan kelas. Karena sudah pesan ke anak, memang belum ada yang mewujudkannya. Misalkan ini Bapak Ibu, kemarin yang di kelas 11 MIPA 2 saya coba, mereka mengusulkan, ini yang usul mereka sendiri. Jadi hal-hal positif yang nanti bisa kamu laksanakan bersama. Kamu harus malu dengan dirimu sendiri ketika tidak mematuhi keyakinan yang kamu utarakan sendiri, kamu sepakati sendiri di kelas. Saya tidak ikut campur tangan kaitannya dengan proses ini. Hanya beberapa mengusulkan, nanti ini sepakati apa tidak begitu. Ya, kaitannya dengan kegiatan proses pembelajaran. Satu, hadir tepat waktu. Nah, ketika anak di 11 MIPA 2, ketika saya jam pertama atau ketika pergantian jam saya hadir, mereka ada yang telat, bukan saya tegur. Ingat keyakinan kelas Anda nomor 1, nggih Pak, apa hadir tepat waktu Pak. Nah ini saya sudah di sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Nggih Pak, besok saya berusaha untuk tidak datang terlambat lagi. Mereka sudah berusaha memberikan argumen. Ketika jam pertama saya tanya, kenapa telat? Ini sudah mulai pelajaran. Mereka akan beralasan, Nanti kita lihat dari datang terlambat itu bisa kita lihat apa sebenarnya yang terjadi pada diri anak tersebut. Yang kedua, pembelajaran menyenangkan, mengungkapkan, tidak berpendapat. Saya pancing dengan gambar, saya pancing dengan skema, saya pancing tugas kamu, misalkan ini, besok begini. Pertama kan tidak mau berkata baru, banyak yang tidak mau mengungkapkan. Pertama saya suruh nulis untuk mendeskripsikan gambar gitu. Lama-lama mereka sudah bisa untuk mengungkapkan. Tadi saya menyampaikan di siklus hidup Plasmodium malaria. Mereka makanya sudah belajar, karena nanti pasti ditanya tentang ini. Ya, pasti ditanya tentang ini. Mereka sudah mau menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Yang ketiga, aktif, selalu kami sampaikan. Yang kedua, mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Yang kelima, menghargai teman. Yang keenam, menjaga kebersihan. Nah ini keyakinan tanpa memberikan efek nilai negatif. Dilarang mengotori kelas, betul? Tidak begitu. Dilarang tidak aktif, betul? Tapi kita dalam hal-hal yang positif. Sederhana dulu. Kemarin ada yang 4, ada yang 5. Kalau ada yang melanggar, saya mudah menyampaikan. Ayo, keyakinanmu nomor 5 apa? Keyakinanmu nomor 4 apa? Ya mereka sudah tahu ini. Tapi mungkin kalau mampu yang lain juga tidak mungkin belum. Kalau saya sudah kami sampaikan ini juga sudah kita lihat. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf, untuk pemenuhan kebutuhan dasar ada satu kasus. Ini juga masih anak kelas 2 ya.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2 telah datang dan mengeluh sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Guru harus melihat apa yang dilakukan oleh Doni ini berdasarkan kebutuhan dasar siswa. Mungkin tidak jelas nih Bapak Ibu, yang tengah itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, power itu penguasaan, freedom itu kebebasan, fun itu kesenangan, belonging itu cinta dan kasih sayang. Alasannya apa? Atau ketika datang terlambat, nanti juga ada contoh Bapak Ibu, kita melihat anak yang datang terlambat. Tugas kita nanti mengembangkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang salah dari siswa tersebut. 1. Jika Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ini kan kita selaku guru tidak mungkin memarahi anak dengan alasan seperti ini, ya, karena memang membutuhkan bekal dan makan untuk bertahan dalam kondisi tertentu. Merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti ini kan kurang cinta dan kasih sayang. Merasa hebat karena temannya jadi takut, ini kan kekuasaan, penguasaan. Merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, berarti ini apa yang tadi yang satu di kebebasan, ya, kebebasan. Yang terakhir iseng saja menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, itu kan buat kesenangan gitu. Jadi proses penanganannya juga harus beda. Kaitannya dengan ini Bapak Ibu, nanti untuk memecahkan yang lain sebagainya, mohon maaf nanti bukan kami menyalahkan, saya juga memang seperti itu, ya. Memahami 5 posisi kontrol guru, ya, teorinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. 1. Penghukum. 2. Membuat siswa merasa bersalah. 3. Kita selaku teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Harapannya, tapi saya masih jauh. Kita sebagai pemantau dan manajer, minimal teman. Apa itu kita lihat di sini Bapak Ibu? Yang pertama, jika kasusnya siswa datang terlambat, guru selaku penghukum ini, pada laku banget ini. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, papan datang tepat waktu. Nah, inilah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Wah, diskusikannya luar biasa Bapak Ibu, sesuatu yang saya juga terkenal luar biasa. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, tidak akan menyelesaikan persoalan. Dan nanti kita dalam yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini kedudukan guru sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, siswanya merasa bersalah. Mungkin nanti di psikologinya yang kayak ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini singkat saja, untuk membuat orang lain merasa bersalah. 3. Guru selaku teman, ramah, akrab,
bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayo Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Itu di teman. Nah, efeknya, teorinya begini Pak Ibu, tapi nanti mohon sekali lagi. Murid merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, negatifnya tergantung pada guru tersebut. Jika senangnya juga hanya pada guru itu saja, tidak akan melihat yang lain. Apapun yang dilakukan dia itu, maka jadinya nanti personal. Untuk yang seperti ini kita sebagai teman, 4 pemantau, ini sudah cukup bagus Bapak Ibu. Nada suara datar, formal biasa, tidak perlu ekspresi marah dan lain sebagainya. Adi, tahu kamu jam berapa kita memulai? Makanya siswanya kan menjawab, kamu terlambat 15 menit, apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Ya mungkin aturannya harus minta izin, atau aturannya harus membersihkan sekitar dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di situ. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Ini kan efeknya memang sudah berusaha menyadarkan siswa, ya bukan hanya sekedar yang membuat bersalah atau membahas akan hukuman yang disampaikan. Ya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, paham. Ini di pemantau. Ini nanti semuanya akan berdasarkan data-data yang ada pada siswa tersebut. Terakhir Bapak Ibu, kaitannya dengan manajer. Nah, ini yang monggo nanti bisa kita wujudkan. Okay. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid biasa saja. Apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi alternatif perbaikannya disampaikan secara sadar oleh siswa. Monggo, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri karena mereka sudah mau bla 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 sebenarnya. Nah, ini memang butuh apa ya? Dari hal sederhana tadi Bapak Ibu, monggo nanti untuk kasus-kasus yang lain kita petakan bagaimana harus kita laksanakan kaitannya dengan posisi kontrol dari guru ini. Tidak pernah marah, tidak menunggikan suara, tidak menunjuk jari ke murid. Berlawan dengan saya semua ini. Dulu saya luar biasa. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Terakhir untuk namanya segitiga restitusi. Nah, secara yang kita jalani Bu Woro, ini kita memanggil anak mungkin ke BP atau ketemu dengan yang membuat wali kelas atau lain sebagainya. Memang kunci utamanya nanti kepada guru yang menemui persoalan dengan siswa tersebut. Proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka untuk kembali ke kelasnya. Bagaimana berperilaku, bukan bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, generasi hukum, ya, tetapi menghargai nilai keyakinan tadi, ya, disiplin, menghargai orang lain, tepat waktu, saling menolong dan lain sebagainya. Oke, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan siswa membuat evaluasi internal untuk memperbaiki kesalahan mereka. Secara psikologi ya sulit banget, sulit sekali Bapak Ibu, tapi ini yang coba untuk diaplikasikan di dunia pendidikan. Nanti materi semuanya akan jadi materi umum yang disebarkan ke semua institusi pendidikan dalam proses ini. Nah, kita tidak membebankan sesuatu yang berlebih pada siswa. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Nah, ini teorinya memang seperti ini, bisa kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu,
menstabilkan identitas dasar yang paling bawah, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal, maksudnya selalu melakukan kesalahan tadi, ya, menjadi orang yang berhasil atau sukses. Kita harus distabilkan dulu mereka, ya, tidak langsung telat diberi hukuman dan lain sebagainya. Ternyata trap-trapnya seperti ini Bapak Ibu, sesuai dengan teori, ya. Monggo lagi nanti bisa kita beri kata-kata yang ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya bukan kok kon gay salah terus, betul. Ini hanya penguatan saja, nanti ada yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ini sudah sering kita lakukan. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini beberapa contoh nanti untuk mengawali biar anak itu tidak merasa sangat bersalah, tapi bisa kembali stabil dalam kondisi yang normal. Namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketahui tujuan mereka melakukan tindakan yang salah itu. Apakah tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi? Mana yang tidak terpenuhi pada anak, baru nanti proses penyelesaian. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sifat atau sikap yang baru dan lain sebagainya. Nah, diajak dialog seperti ini yang disampaikan di segitiga restitusi. Terakhir, paling akhir, menanyakan keyakinan. Dari teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita sepakati, ya, kamu ingin jadi seperti apa, itu bisa kita sampaikan ke siswa dalam kaitannya dengan penyelesaian restitusi. Ya, kita bicara baik-baik dengan siswa yang melakukan proses kesalahan atau tindakan yang tidak benar tadi, tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai positif, tapi dengan track yang mohon maaf sesuai dengan apa yang disampaikan di budaya positif. Kemungkinan teori-teori ini juga sudah dikaji sedemikian rupa. Inilah mungkin teori jalan-jalan terbaik yang bisa kita laksanakan sekali lagi untuk menimbulkan, mewujudkan budaya disiplin positif, tapi dari dalam siswa itu sendiri. Maksudnya faktor intrinsik. Lagi kita menghindari ketidaknyamanan, kita menghindari hukuman, kita menghindari tadi yang disebut dengan imbalan, ya, dari orang lain untuk siswa. Sekali lagi biar siswa secara intrinsik dasarnya dari dalam sendiri, bahwa mereka akan menjadi orang yang baik dan yang sukses. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pas setengah jam untuk kaitannya dengan paket modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya juga mencetak modulnya, saya baca berulang kali karena banyak hal yang selama ini belum saya pahami untuk proses penciptaan disiplin yang di komunitas guru penggerak. Ini salah satu yang dibahas luar biasa di modul 1, karena masalah kita yang terbesar memang di budaya positif atau disiplin positif ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi harapan monggo nanti kita pelajari bersama, kita aplikasikan secara sedikit demi sedikit, bertahap, tetapi monggo nanti acuannya tetap menggunakan disiplin positif ini. Tadi Pak Juri juga nanti perlu ada hal-hal baru yang bisa kita bahas, termasuk Bapak Ibu tiap minggu itu kami di
diberi tugas untuk yang namanya membuat refleksi. Nah, ini nanti mungkin merambat ke hal yang lain, termasuk dalam proses pembelajaran kita selama 1 hari, selama 1 minggu. Mungkin nanti kita mulai untuk melakukan proses refleksi akan apa yang sudah kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari proses refleksi itu. Demikian Bu Dewi, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian paparan untuk modul 1.4 budaya positif. Menambahkan sedikit Pak Marsi, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif, kalau kita sebagai pendidik tidak berusaha dan tidak bisa memberi contoh yang baik untuk siswa juga tidak akan budaya positif ini juga tidak akan muncul pada diri siswa. Untuk penyelesaian suatu kasus, memang kita ada di posisi 5 tadi, ada penghukum, kemudian kita sebagai teman, kemudian kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Kita berusaha dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kembali lagi, kalau kita hubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita berpihak pada siswa, kita menggali potensi yang ada pada siswa. Kita hanya bisa menuntun dan menebalkan saja. Untuk karakter, budaya positif itu sudah ada pada diri siswa. Bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif ini? Kita perlu kerjasama, kita perlu kolaborasi antar guru, kemudian dengan tenaga pendidik yang lain. Jadi tidak mungkin akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Mungkin dari budaya positif ada masukan, saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kami tertarik banget. Kami selaku guru BK, memang budaya positif ini sebenarnya sangat perlu untuk kita semua. Kenapa? Karena memang untuk menumbuhkan rasa percaya pada anak, supaya anak itu memang benar-benar diberikan suatu kasih sayang. Karena kasih sayang ini sangat bisa menumbuhkan kedisiplinan pada siswa. Ini tadi kita juga baru saja menangani masalah. Ternyata anak itu mengalami kurang perhatiannya sama orang tua. Hanya ingin dicium dan dipeluk aja. Ternyata selama ini tidak. Sampai akhirnya anak itu tadi meneteskan air mata. Ketika saya bilang, Ibu ada yang disentil aja Bu. Oh jangan Bu, disayang dan dibelai saja. Saya seperti itu. Sampai anaknya meneteskan air mata. Laki-laki itu. Ternyata kasih sayang ini juga perlu untuk menumbuhkan kebutuhan anak, supaya anak itu sadar betul dari dirinya bahwa apa yang dilakukan nanti adalah tanggung jawab dirinya. Itu dari saya, Bu Bukti. Mudah-mudahan ini bisa menambah nanti kita untuk membudayakan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ro atas penguatannya. Jadi sekali lagi, inilah 5 kebutuhan dasar siswa kita yang harus kita analisa untuk kita penuhi. Kadang mereka itu ya berawal dari tidak terpenuhinya mungkin di kebutuhan dasar ini, sehingga memunculkan satu kegiatan yang negatif. Ya,
baik tadi dari cinta dan kasih sayang, mungkin penguasaan, kebebasan, kesenangan, bahkan yang paling dasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka kita tetap harus hati-hati, harus sabar untuk tadi menganalisa permasalahan pada siswa tadi, tanpa tadi sesuai dengan posisi kontrol kita, tanpa meninggikan suara, tanpa menggunakan telunjuk jari kita dan lain sebagainya. Ya, memang yang utama sampaikan itu juga harapannya kita berusaha untuk menjadi seorang pemantau dan manajer bagi siswa didik kita. Itu mungkin ada tambahan yang lain, Pak Hadi Tayasu. Terima kasih kepada saya. Untuk paparan dari bupati yang satu tidak saya tadi, untuk filosofis yang Kiai Dewantoro tadi disebutkan ada alam dan zaman yang kita aplikasikan pada siswa itu ada CKR ya, cipta karsa dan rasa. Saya mau menanyakan karsa tadi ya, atau karya atau kemauan yang keras atau bahasa Jawa yang greget gitu ya, gerangsang. Dia caranya supaya bisa berbuat baik dan diaplikasikan lagi dengan Pak Masih yang 1.4 tadi, bagaimana menciptakan yang positif tadi dengan stimulus maksudnya itu pada penerapan kelas 10 IPS atau yang paling tinggi IPS terutama, karena Pak Masih tadi yang dibuat saya tadi anak IPA itu yang jadi masalah untuk kita baik maternal. Terima kasih Pak Dan. Ini pertanyaan yang perlu filosofi, perlu pemikiran. Memang pendidikan ini harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat zaman kita ada berada di zaman abad 21. Jadi anak kita kenalkan dengan teknologi yang mungkin nanti bisa dipakai untuk bekal saat dia sudah ada di lapangan. Untuk kodrat alam kita tidak bisa lepas dari kondisi anak, bakat, minat anak itu sudah ada, tinggal kita gali potensinya. Nah, bagaimana cara menggali potensi anak itu memang perlu stimulus, perlu rangsangan agar anak ini bisa menyalurkan bakat itu secara benar, tidak sesuai dengan yang tadi kasusnya Pak Masih, biar anak memunculkan idenya sendiri, memunculkan ide-ide sendiri, dan kita tidak bisa untuk menjustis atau kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kamu harus seperti ini, kamu menyanyi harus seperti ini. Nah, itu kalau di budaya positif tidak diperkenankan. Jadi kita justru hal-hal yang positif itu biar anak sendiri gitu. Nah, dengan kita memberikan stimulus saja, menuntun saja, seperti itu. Mungkin tambahan Pak Masih. Terima kasih Pak Handaya, luar biasa. Karsa atau karya ini harus sesuai dengan proses pendidikan kita, kan juga ada aspek keterampilan ya Pak. Jadi apalagi seni budaya itu yang menurut saya memang yang harus ditonjolkan yang di sini, karya atau karsanya.
Satu, gali tadi potensi, bakat, minat siswa. Masing-masing siswa pasti punya. Yang kedua, dukung proses pengembangan bakat mereka. Ya, kita sekarang di kurikulum nanti prototipe itu tidak off the book, betul, tapi bisa berkembang sesuai dengan ya odo kadini terus gitu kan. Kita malah dari kementerian itu buatlah yang berbeda kalau begitu. Ya, jadi karya karsa apa yang mau diharapkan ditambahkan sesuai ya kita dukung sepenuhnya. Plus tadi pembimbingan dan pelatihan seperti dilaksanakan Pak Handoyo untuk saudara-saudara Agus Soleh yang seni rupanya itu sebenarnya yaitu nanti yang akan menghidupi mereka yaitu bakat mereka ya. Jadi itu identifikasi, pembimbingan dan juga tadi pengembangan diri dari siswa. Yang kedua kaitannya dengan kelas IPS, saya harus alhamdulillah apa tidak mengajar di IPS. Satu, teori kita tidak boleh menstigma, walaupun memang iya seperti itu. Bapak Ibu, satu teori namanya appreciative inquiry atau bagja, banyak di modul 1-3. Kita selaku warga sekolah, selaku komunitas sekolah tidak boleh mempermasalahkan atau mengembangkan masalah yang ada di siswa atau di sekolah. Proses pengembangan itu harus berdasar pada kekuatan yang dimiliki oleh seluruh personil sekolah. Jadi monggo, ada sedikit banyak matur, jangan mengekspos kelemahan dan ketidakmampuan siswa. Kalau kita yang bahas yang itu, kita tidak akan bisa maju, anaknya juga akan rendah diri. Maka satu tadi potensi yang dapat kami sampaikan, silakan kita gali potensi masing-masing siswa. Nek dulu kan tidak bisa sulit matematika, lese matematika. Sekarang kan terbalik ya Pak. Pinter nyanyi, ya yang dileskan nyanyinya itu, bukan yang lemah disuruh mengejar, betul. Jadi Bapak Ibu sendiri tahapan bagja itu Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah diminta memaparkan semua kekuatan yang ada pada guru, pada kepala sekolah, pada siswa, pada komite, sarana prasarana. Nah itu yang mau kita jadikan modal dasar, bukan kelemahan dan ketidakmampuan siswa kita. Oh ya udah nanti anaknya udah drop sekali ya begitu. Jadi itu monggo nanti ya dengan ekstra monggo kita lagi kembangkan apa yang potensial di IPS kita gali sembari tadi Bapak Ibu mematuhi posisi kontrol, kebutuhan dasar siswa, cara menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, semuanya harus kita padukan sehingga nanti pokoknya jadi enak, jadi pendidikan ya tadi menuntun gitu loh, menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi, bukan platform seperti yang kita mau. Atau yang tadi yang penghukum itu kalau kemarin di teori itu mengatasi siswa dengan cara dia, berarti dengan cara guru tersebut itu yang kemarin ramai sekali untuk bisa jadi bahan diskusi yang luar biasa. Terakhir, sampun ada satu lagi, sampun. Oke, ini sudah 11.48. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan memaparkan ini bukan menggugurkan kewajiban kami untuk memberikan
desiminasi buatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari singkat yang kami sampaikan ada manfaatnya, bisa bermanfaat. Bisa panjenengan persani di layar Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan di drive kami materi-materi tentang guru penggerak ini satu modul Bapak Ibu. Materi tugas semuanya sudah satu modul, sudah sedemikian banyaknya, plus di LMS itu juga luar biasa, karena memang satu hari satu tugas minimal, sampai di akhir pekan ada kegiatan refleksi. Nanti bisa kami jadi kita tidak hanya berpijak pada teori. Kalau kita ngomong teori, oke lah, nggak usah nggak usah didesiminasikan saja, kita udah tahu, udah bisa membaca. Tapi bagaimana terapan kita setelah menerima teori itu kepada siswa? Masalahnya dari latar belakang yang sangat jauh berbeda dengan teori Ki Hajar Dewantara, lalu teori budaya positif yang panjenengan sampaikan dalam desiminasi ini. Ini satu problema sebenarnya. Kalau kita menangani secara langsung di kelas, secara emergensi begitu, ini yang sulit bagi kita. Maka menurut saya sederhana sebenarnya bagaimana sensitivitas guru terhadap siswa yang menghadapi siswa yang luar biasa latar belakangnya, baik itu dari kelas MIPA maupun kelas IPS. Oke, itu secara menyeluruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sharing saja. Jadi saya bukan berarti mendahului panjenengan, tapi kita bersifat sharing karena panjenengan mengumpulkan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Apa yang saya sampaikan tadi bukan dari saya nih, tetapi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Membaca saja saya terus terang kesulitan Bapak memahami antara pendidikan dan pengajaran, karena memang filosofinya sangat tinggi, gaya bahasanya juga sangat tinggi. Mungkin untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia lebih mudah memahami daripada saya yang guru kimia. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yono, bagaimana dengan kondisi sekolah kita yang notabene dari latar belakang keluarga, lingkungan yang berbeda-beda. Ini menjadi PR buat kita. Memang teori sangat sulit diterapkan di lapangan. Nah, justru ini menjadi tantangan bagi kita, tadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau saya bergerak sendiri tidak bisa. Jadi kita menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita, bagaimana agar anak-anak itu bisa tumbuh budaya positif yang disampaikan oleh Pak Marsi di modul 1.4. Kolaborasi, nah itu ada pada nilai guru penggerak. Kolaborasi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite sekolah, dan guru dengan tenaga pendidik lainnya. Jadi kolaborasi itu sangat penting untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan ini tidak bisa dilaksanakan secara instan, memang harus bertahap. Tadi ada tahapan bagja, kemudian inquiry apresiatif, dan segitiga restitusi. Memang sulit Bapak Ibu. Kami sendiri memahami filosofi untuk modul 1 ini sangat sulit sekali, karena di sini adalah akar permasalahan dari pendidikan di Indonesia selama ini. Mungkin seperti itu Pak Yono. Tambahan dari Pak Marsi, monggo. Terima kasih. Sedikit lagi, jadi lagi mengulangi tujuan pendidikan agar siswa itu selamat dan bahagia,
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sudah sampai di masyarakat. Yang kedua kaitannya dengan sensitivitas guru terhadap siswa, yaitu harus kita pupuk. Selanjutnya begini Bapak, kaitannya dengan ini, monggo tahapan dari budaya positif kita coba terapkan. Satu, kita merubah paradigma dulu. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi perilaku siswa kita lihat. Yang kedua, kita coba di keyakinan kelas. Yang keempat, di kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, penyelesaian melalui segitiga restitusi. Bila dalam kondisi tertentu memang mengharuskan sesuatu yang luar biasa, itu ya tetap kita tidak bisa berubah langsung seperti itu, benar. Ya suatu saat ada hal-hal yang memang harus membuat kita marah, yaitu ya manusia seperti itu, tapi kita harus semaksimal mungkin untuk tidak bisa seperti itu. Jadi monggo memberikan sedikit penguatan untuk kita pada siang hari ini. Luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Marsiono, Ibu Sri Subekti, teman-teman yang mengikuti dengan antusias. Yang namanya filosofi itu pandangan ya Bapak. Jadi dan ada beberapa kata yang nanti harus kita cermati bersama lagi, karena bisa jadi apa yang tertulis itu kita maknai secara berbeda. Pandangan hakikinya bagaimana nanti kita baca ulang. Contoh kata menghamba, contoh tidak boleh menghukum dan sebagainya. Ini nanti harus kita pelajari lebih lanjut, disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suryono tadi. Lingkungan kita, implementasinya seperti apa? Nah, ini adalah tahap awal Pak Yono. Nanti akan kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita implementasikan, kita adakan kegiatan workshop. Nah, semacam bagaimana juknisnya, bagaimana penerapannya. Nah, seperti itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Lagi terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Marsiono dan Bu Sri Subekti. Bapak Ibu, saya mendorong Bu Sri Subekti dan Pak Marsiono untuk menjadi ikon wakil dari SMA Negeri 1 Kemusu ke dunia luar. Jadi saya dorong mereka untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik, karena mereka lah wakil kita ke dunia luar. Kita urusi yang di dalam. Nah, biar mereka membawa SMA Negeri 1 Kemusu tampilkan yang terbaik, sehingga respon positif, pandangan positif terhadap SMA Negeri 1 Kemusu. Dan hal-hal yang baik ini kita sebarluaskan Bapak Ibu. Kita buat dalam konten di YouTube, di Facebook, di WA, di IG, Instagram ya. Silahkan Bapak Ibu, hal-hal yang positif ini sampaikan ke dunia luar. Sedangkan hal-hal yang negatif kita bicarakan di dalam. Nah, jangan sampai ibu bapak justru menyampaikan hal-hal yang negatif, baik bercerita secara lisan atau hal yang lain ke dunia luar. Yang negatif kita bicarakan di dalam, yang positif kita sebarluaskan. Nah, insya Allah SMA Negeri 1 Kemusu nanti akan berkembang maju bersama Pak Marsiono, Bu Sri Subekti, tentunya didukung dengan sambutan yang sangat positif dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suri, Bapak Ibu. Acara terakhir penutup, kita akhiri kegiatan diseminasi modul 1 guru penggerak ini, dan mungkin nanti bertemu di diseminasi yang berikutnya atau workshop berikutnya. Mohon tetap semangat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah